Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Eh, yang kami hormati Ibu Lika selaku dosen pembimbing di mata kuliah Psikologi Keluarga, teman-teman semua yang semoga selalu diberikan eh, kesehatan semua, yang bagi yang teman-teman atau yang masih kurang sehat, bulikat, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua diberikan kesehatan semua pada hari ini semua. Baik, teman-teman semua, insya Allah hari ini kita akan membahas suatu kajian terkait psikologi keluarga, ya, psikologi keluarga. Ya, kebetulan tema yang kita ambil berhubungan dengan suatu permasalahan, ya, tentang pola asuh, ya, pola pendidikan di keluarga. Nah, di tema ini kami berusaha untuk mengkaji hal-hal yang biasa terjadi di keluarga, ya. Nah, di sini kami akan coba ngangkat suatu tema toxic family yang tentunya dampaknya nanti akan banyak sekali, khususnya pada perkembangan psikologi. Nah, pada kajian ini kita akan lebih fokus ke dampak yang paling besar, yang paling besar diterima adalah dampak ke anak-anak. Karena dampak dari toksik ini yang paling besar adalah ke anak-anak. Walaupun dari keluarga secara umum pun akan berdampak. Di sini kita akan mengambil suatu ilustrasi, tapi ilustrasi yang realita yang memang sering terjadi di keluarga, ya. Walaupun nanti di sini kita ada yang belum keluarga, semoga nanti dari kajian ini, dari pembahasan ini bisa belajar, kita sama-sama belajar, eh, kemudian bisa mengambil manfaat dari apa yang nanti kita kita sampaikan. Tentunya untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semua. Nah, sebelum kita masuk di tema utama, kami akan coba membahas terkait pola pengasuhan dan pendidikan eh, dalam Islam, ya, dalam Islam. Dan tentunya kita tahu semua bahwa di antara perkara terbesar yang Allah wajibkan bagi kita terhadap karunia, khususnya karunia keturunan anak, itu adalah kita sebagai orang tua wajib memberikan pendidikan dan menjaga mereka di dalam hal kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, anak adalah ibarat suatu perhiasan di dunia, dan anak adalah amanah dan tanggung jawab kita tentunya sebagai orang tua. Sebagaimana seperti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya seorang laki-laki, seorang bapak atau seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya, dan dia akan suatu saat akan dimintai pertanggungjawabkan atas apa yang dipimpinnya. Nah, bagi seorang ibu atau seorang wanita juga pemimpin di rumahnya, dan tentunya akan dimintai pertanggungjawaban juga kelak atas yang dipimpinnya. Nah, ada suatu ungkapan dari salah seorang ulama, anak itu adalah amanat bagi kedua orang tuanya. Hatinya masih bersih atau suci seperti permata yang murni, yang masih belum terjamah dari ukiran dan condong kepada apa yang diarahkan kepadanya. Apabila anak dibiasakan dengan kebaikan, maka ia akan tumbuh berada di atasnya. Dan berbahagialah kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Namun apabila ia dibiasakan dengan keburukan dan ditelantarkan, maka ia akan menderita dan binasa. Dosanya pun akan ditanggung oleh pendidiknya. Sebagaimana tubuh di awal diciptakan, tidak diciptakan dalam keadaan langsung sempurna, namun berproses, ya, menuju kesempurnaan dan kekuatannya dengan nutrisi atau makanan. Kemudian jiwanya atau nafsnya diciptakan dalam keadaan kurang yang tidak sempurna. Namun jiwa akan berkembang menjadi sempurna dengan tarbiyah atau dengan pendidikan, pengajaran akhlak, dan asupan nutrisi dengan ilmu. Lanjut ke ini. Nah, bicara tentang tujuan pendidikan, yang pertama, ya, tentunya tujuan pendidikan ini kita sebagai seorang muslim harus selaras dengan tujuan diciptakannya manusia.
Nah, jika tujuan pendidikan tidak selaras dengan tujuan penciptaan manusia, maka pendidikan tersebut hanya akan berupa ya perkumpulan-perkumpulan atau aktivitas-aktivitas yang nggak ada manfaat ya, yang tidak bermanfaat atau tidak bermakna. Nah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan ya bahwa tidak ada aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, agar anak menjadi tumbuh berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya tentunya. Nah, yang pertama ada agar anak memiliki kecerdasan sosial itu memiliki kemampuan mencapai kematangan pada kesadaran berpikir dan bertindak untuk menjalankan peran sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, tentunya di dalam menjalin hubungan dengan lingkungan sosialnya. Kemudian eh, tujuannya agar anak bisa nanti akan bisa berempati, ya, berkasih sayang, tentunya dengan orang lain atau orang yang ada di sekitarnya. Kemudian agar anak bisa hidup bahagia dan nyaman terhadap dirinya sendiri, kemudian bisa menghargai dirinya dan orang lain, ya. Kemudian agar anak bisa memiliki keberanian dan nyali. Lanjut ini. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan semua tujuan ini pada suatu kata yang ringkas namun padat. Ya. Ada makna namanya qurratu ayun ya, sebagaimana dalam firman Allah. eh, ada doa yang sangat bagus sekali yang bisa kita amalkan ya, doa ini ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah pada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Nah, tidak ada sesuatu yang menyejukkan mata bagi orang yang beriman ketika melihat eh, istri atau anak-anak kita yang hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke ini. Nah, lalu bagaimana jika kita sebagai orang tua mengabaikan pendidikan dan pengasuhan anak-anaknya? Nah, terlebih pada pendidikan dan pengasuhan yang bersandar pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesungguhnya anak yang tidak mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang baik, umumnya saat mereka besar atau dewasa akan jatuh kepada perkara yang haram dan terlarang. Tentunya akan memiliki dampak buruk pada lingkungan di rumahnya atau di lingkungan sekitarnya. Ya, mungkin bisa jadi anak yang durhaka ya, atau tidak mau berbakti pada orang tuanya, memutuskan tali kekerabatan, bahkan bisa sampai menjadi sampah masyarakat ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan bahwa betapa banyak orang yang menyengsarakan anaknya baik di dunia maupun di akhirat dengan cara menelantarkannya, tidak mendidiknya, dan malah memberikan fasilitas di dalam memenuhi urusan syahwat anaknya. Nah, kadang-kadang ironinya para orang tua mengira apa yang telah dilakukannya itu telah memuliakan anaknya, dianggapnya baik, ya. Nah, padahal sejatinya ia telah bisa mencelakakan anaknya, bahkan bisa menghinakan anaknya. Ia mengira menyayangi anaknya, padahal ia telah menzoliminya. Nah, akhirnya ya sudah hilang manfaat anak tersebut terhadap orang tuanya dan hilang pula bagian ganjaran di dunia maupun di akhirat. Nah, tentunya kita sebagai orang tua atau calon orang tua di antaranya adalah kita harus memperhatikan dengan siapa anak-anak kita berteman di lingkungannya. Ya, kadang-kadang ada orang tua yang pingin anaknya supaya kelihatan apa namanya tidak selalu di rumah, kurang pergaulan, akhirnya diberikan kebebasan bergaul dengan teman-temannya. Ya, dan kita tidak tahu teman-temannya nanti seperti apa. Ya, karena ada hadis Rasulullah bahwanya disebut bahwa almaru ala dini kholili falyanzur ahadukum man yukhalil ya. Artinya seorang itu tergantung agama temannya atau agama teman dekatnya ya. Oleh karena itu hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dijadikan teman dekat. Nah, pentingnya memilih teman kata Rasulullah SAW memerintahkan untuk selektif karena teman sangat mempengaruhi pola pikir dan perilaku. Kita juga sebagai orang tua, apalagi kita punya anak-anak yang sudah gadis, nantinya yang besar, remaja, kita juga harus memperhatikan dengan siapa anak-anak kita bergaul. Nah, karena dampak pertemanan, seseorang itu cenderung mengikuti gaya hidup, ya, pemahaman dan kebiasaan
sahabat-sahabat dekatnya. Lanjut, Zaina. Lanjut lagi. Tadi sudah ini. Nah, jika kita cermati kerusakan pada anak, ya, pada anak-anak itu pada umumnya terjadi lantaran sebab orang tua. Ini adalah sebab terbesar eh, mengapa sampai terjadi kerusakan pada pada anak-anak pada umumnya adalah sebab orang tua. Seperti menelantarkan pendidikan anak, kemudian mendidiknya dengan cara yang tidak baik, tentunya akan membuat kerusakan pada mental dan pertumbuhan anak-anak. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga telah memperingatkan kita di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, dalam ayat ini Allah sudah memerintahkan kita untuk menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Namun kita tidak bisa akan melakukannya, ya. Jadi kita diperintahkan sebelum kita menyelamatkan keluarga kita, kita harus menyelamatkan diri kita 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 terlebih dahulu ya, apa kita seorang suami, seorang pemimpin suatu keluarga. Sebelum kita menyelamatkan keluarga kita, kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, maka kita tidak akan bisa menyelamatkan keluarga kita. Nah, agar kita selamat, maka kita harus melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan apa yang telah Allah perintahkan dan larang. Nah, karena dosa itu memiliki efek samping. Nah, karena dosa itu memiliki efek samping yang buruk sekali kepada kita, pasangan hidup kita, anak kita, secara umum kepada keluarga kita. Nah, disinilah pentingnya kita sebagai orang tua atau calon orang tua wajib sama-sama belajar bagaimana mendidik dan mengasuh tentunya yang baik ya, terkhusus pada kesehatan mental dan pertumbuhan anak-anak kita. Nah, justru 1400 tahun yang lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah banyak memberikan contoh dan teladan dalam pola-pola pendidikan dan pengasuhan anak jauh sebelum teori-teori psikologi yang ada ya. Inilah kesempurnaan Islam ya, Masya Allah. Jadi 1400 tahun yang lalu sudah Rasulullah sudah memberikan contoh. Next ke ini, lanjut lagi. Yang tadi sudah. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan pada kajian pada hari ini. Di sini kita ambil terkait toksik di keluarga ya, nah, khususnya orang tua, yang kita fokus di orang tua. Ini kenapa toxic parent ini bisa merusak mental dan pertumbuhan pada anak. Nah, kalau kita bicara toksik secara bahasa pasti mengandung arti racun. Kita tahunya toksik itu adalah racun ya, atau sesuatu yang buruk yang menyebabkan sesuatu kerusakan pada suatu individu. Kalau family itu ada keluarga, kalau parents adalah orang tua ya, kita tahu seperti itu. Jadi toxic parent itu bisa diartikan adalah sikap atau pola asuh yang sering dilakukan oleh orang tua atau seseorang, baik pola-pola tersebut disadari maupun tidak disadari, menimbulkan bahaya atau kerugian baik secara mental maupun fisik pada anak. Nah, kalau secara umum, toxic family itu dampaknya kepada semua keluarga yang ada di dalam keluarga. Ya. Nah, seperti kita ketahui, jika setiap orang tua menginginkan yang terbaik buat anaknya, nah, kadang toxic parent ini berdalih untuk kebaikan anak. Nah, terkadang keinginannya justru dapat menyakiti perasaan sang anak. Hmm. Dalam hal orang tua yang overprotective ya, kemudian orang tua yang memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi kepada anaknya, kemudian orang tua yang egois ya, kemudian orang tua yang menerapkan aturan-aturan di rumah yang tidak wajar, menghukum dengan kekerasan. Nah, ini yang seringkali dilakukan oleh para toxic parents. Nah, sebagai orang tua yang selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk anaknya, tentu hal ini harus dihindari, ya harus kita hindari, sebab segala sesuatu yang bersifat toksik akan menjadi penyakit yang pada akhirnya akan berdampak pada diri sendiri dan orang lain.
Nah, tadi di firman Allah Subhanahu wa taala tadi sudah disebutkan di atas tadi bahwanya hai orang-orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam menafsirkan ayat tersebut khususnya dalam mendidik diri dan keluarga kita, beliau radhiyallahu anhu mengatakan adibuhum wa alimuhum. Nah, didiklah keluargamu dengan adab dan ilmu. Ini yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, kita sebagai orang tua diperintahkan untuk mendidik keluarga kita dengan baik. Ternyata justru ada sebagian orang tua mendatangkan keburukan bagi anak-anaknya. Ya, tadi telah kita bahas di awal pembicaraan tadi, ya, Ibnu Qayyim tadi telah mengatakan yang sudah kita bahas di atas. Nah, next ke Ina, di antara kerusakan kerusakan yang terjadi pada anak-anak kita adalah disebabkan oleh pola asuh yang buruk dari orang tuanya. Dan jika kita mencari tahu mana yang paling memberikan dampak buruk bagi anak-anak, yaitu pada figur seorang ayah, seorang bapak ya, seorang bapak. Nah, tentunya ini adalah sebuah peringatan bagi kita, khusus bagi kita bapak-bapak ini, Pak Fikri, Pak Basuki, Pak Abu Hurairah, ya. Jadi dalam penelitian itu ya, dalam penelitian psikologi yang kontemporer itu orang tua menjadi faktor penting dan terbesar bagi kondisi perkembangan dan pertumbuhan anaknya. Inilah di antara salah satu kerusakan pada anak-anak adalah sifat orang tua yang buruk sehingga memberikan dampak pengasuhan yang buruk. Nah, inilah yang disebut dengan toxic parent. Nah, bagaimana dampak toxic parent bagi kesehatan mental dan pertumbuhan anak? Nah, di sini kita akan bahas satu-satu ya, berdasarkan beberapa penelitian. Lanjut, Marina. Yang pertama adalah komunikasi ya. Nah, komunikasi yang paling banyak dengan siapa kalau di rumah? Kira-kira. Anak-anak kita kalau di rumah paling banyak komunikasi dengan ibu tentunya ya. Mungkin ayah sibuk bekerja ya, mungkin sebagian ibu waktunya lebih banyak berada di rumah ya. Jadi sehingga ibu lebih banyak waktu berkomunikasi dengan anak-anak. Nah, komunikasi yang komunikasi dan interaksi yang baik antara ibu dan anak akan memberikan dampak yang tentunya dampak yang sangat signifikan. Maka akan mampu membentuk kondisi emosional yang stabil pada pada anak-anak dan mampu membentuk kecerdasan moralnya. Lanjut, Aida. Nah, jika bicara tentang perkembangan manusia pada usia dini dibagi menjadi beberapa tugas perkembangan yang pernah kita pelajari ya. Ada tugas perkembangan kognitif, ya, akalnya, kemudian tugas perkembangan psikososialnya, emosi dan sosialnya, ada tugas perkembangan moralnya, kemudian tugas perkembangan psikoseksualnya, ya, nah, psikologi dan perkembangan seksualnya. Nah, pada perkembangan moralnya dalam Islam nantinya akan berkembang menjadi perkembangan spiritual seperti akidah, ya, akhlak, kemudian adab. Nah, itu kemudian ada semangat belajar agama yang baik. Nah, ini dari perkembangan moral ya, dari moral. Nah, perkembangan moral ini penting karena sebagai pondasi anak-anak untuk disiplin. Ya, next kali. Nah, disiplin ini dibentuk atas pemahaman. Ya, disiplin dibentuk atas pemahaman. Nah, contoh gini, eh, ketika kita di rumah, misalnya kita masih 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 sekolah lah ya, masih sekolah, kita tentu sering disuruh sholat sama orang tua ya. Kadang-kadang orang tua ini, bapak itu biasanya ya, marah dia kalau kita tidak sholat itu marah. Ya, selama di rumah kita sholat kadang-kadang takut karena dimarahi oleh orang tua, oleh bapaknya. Nah, namun nanti pada saat anak ini sudah berada di bukan di luar rumah, mungkin pada saat dia nanti kuliah ya atau mungkin dia bekerja atau gimana, ya karena mungkin sudah nggak bersama bapaknya atau sama orang tuanya, justru jadi malas sholatnya, ya, justru jadi malas sholatnya. Nggak pernah sholat di masjid misalkan, yang biasanya selalu saf di depan, mungkin di rumah aja sholatnya, justru sekarang malah sering tertinggal sholatnya. Nah, disinilah salah satu bukti bahwa kedisiplinan itu dibentuk karena seseorang tersebut paham, ya. Paham apa? Paham akan pentingnya kewajiban sholat. Kemudian ganjaran pahalanya kalau kita melaksanakan sholat, ya. Kemudian akan diberikan dosa bagi yang meninggalkannya. Nah, ini pemahaman, ya, pemahaman. Nah, akhirnya dari pemahaman itu akan tumbuh kesadaran diri dalam diri anak tersebut. Nah, jadi kedisiplinan tersebut terbentuk dari pemahaman, bukan karena dia takut, ya, atau dipaksa untuk melakukan sesuatu.
Nah, kecerdasan moral, ya lanjut kayaknya, ini paling besar perannya didapatkan dari figur seorang ibu. Next slide, kayaknya. Figur ibu yang bagus komunikasinya, bisa kontrol emosinya, bisa stabil emosinya, kemudian interaksinya bagus dengan anaknya, mau mendengar anaknya yang sedang rewel atau mungkin anaknya yang sedang butuh apa namanya, ingin apa namanya, butuh bicara. Inilah yang menjadi bekal kecerdasan moral anak menjadi bagus ya. Nah, anak bisa mengenal baik dan buruk karena ada rasa nyaman, tentunya aman bersama ibunya. Lanjutnya, nah, namun beberapa penelitian tidak selesai sampai di sini, teman-teman ya. Nah, ibu itu akan bagus emosinya, moodnya bagus, emosinya bagus, dia bisa berinteraksi dengan anak-anaknya bagus ya. Ya, komunikasi dengan anak-anaknya bagus kalau ayahnya membuat ibu itu nyaman ya. Syarat komunikasi baik dengan anak-anaknya, syaratnya kalau ayahnya atau suaminya membuat ibunya itu nyaman. Ya, ayahnya atau suaminya bagus komunikasi dengan ibunya, ayahnya memiliki interaksi yang bagus dengan ibunya, perhatian dengan ibunya. Jadi sehingga istri merasa merasa nyaman, lalu bisa mendidik anaknya dengan baik. Nah, jadi sumber utamanya adalah ayah lagi, ya, bapak lagi. Nah, karena faktor terbesar emosi wanita itu tidak stabil bahkan mengalami stres berat, yang kita tahu ya, yang berlebihan seperti burnout itu ya, itu antara lain adalah penyebabnya adalah pasangan yang paling besar. Nah, kita mungkin pernah dengar ada ibu yang membunuh anaknya ya, seorang ibu yang mengalami baby blue syndrome, ya, ada juga depresi postpartum. Nah, seperti itu ya, kondisi-kondisi seperti itu yang bisa menyebabkan kondisi ibu ya tidak stabil ya, tidak stabil emosinya. Nah, banyak terjadi karena sebab faktor pasangan. Yang tadi banyak sebab terjadi karena faktor pasangannya, bukan masalah ekonomi. Ya. Jarang sekali kalau masalah ekonomi ya, atau mungkin eh, kondisi yang lain. Nah, di sini yang sebabkan adalah support sistemnya yang buruk. Nah, sehingga wanita itu gampang mengalami stres dan atau burnout. Nah, di sini pentingnya kita menjadi keluarga atau pasangan yang saling support, ya, baik antara suami dan istri, ya, karena ini adalah kunci nantinya anak-anak kita memiliki kecerdasan moral yang bagus. Nah, fondasi dasar mengenai pengasuhan, jadi toxic parent itu dimulai dari toksiknya ayah kepada ibu, ya. Toksiknya ayah kepada ibu, kemudian ibu kepada anaknya. Maka ayah, bapak ini jangan santai-santai aja, ya. Ayah ini jangan diam-diam aja, ya. Nggak pernah nanya kondisi rumah, misalkan, ya. Sama istri mungkin kok diam aja, ya. Nggak peduli sama pengasuhan, pengasuhan diserahkan kepada istrinya semua, ya. Nggak pernah nanya kondisi anak, nggak pernah nanya kondisi apa yang di rumah. Nah, touring aja kerjaannya misalnya, mancing misalnya. Nah, ini jalin komunikasi yang baik dengan istrinya, ya perhatikan dengan istrinya, peduli dengan pengasuhan anak di rumah. Karena bagaimanapun istri adalah ujung tombak keluarga kita dalam mendidik anak-anak kita di rumah. Dan kesadaran ini harus dibangun bersama-sama, khususnya kita sebagai sebagai orang tua. Nah, maka komunikasi orang tua dengan anak itu harus dilakukan dengan bahasa cinta, ya, dan namanya bahasa cinta seperti percakapan, sentuhan pada anak, kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang variatif, yang tidak flat, ya, atau default. Gimana sekolahmu? Ada PR nggak? Gimana teman-temanmu? Nah, jangan seperti itu, ya, jangan flat. Ade, gimana sekolahnya hari ini? Gimana teman-temannya? Coba ceritakan sama Abi gimana? Nah, gitu. Jadi bikin bahasa-bahasa yang enak lah ya, jangan datar juga ya. Jadi buat percakapan itu menjadi nyaman. Nah, kemudian jangan lupa bahasa sentuhan. Nah, ini adalah bahasa-bahasa cinta yang kadang diabaikan oleh para orang tua. Nah, seperti membelai anak, mencium kening anak, atau memegang pundaknya anak, mengusap kepalanya. Nah, ini jika dilakukan, Masya Allah, anak itu akan sangat bahagia, pasti bahagia ya. Anak merasa nyaman dengan ayahnya. Kemudian memberikan perhatian dan perkataan yang positif. Ini termasuk kemampuan komunikasi orang tua. Nah, ada kenapa anak-anak yang jika temannya melakukan kebaikan kepadanya, dia tidak mengucapkan terima kasih.
yang nggak memuji kebaikan temannya. Nah, misalnya temannya ada ngasih ngasih jajan, setelah dikasih anaknya ya diam aja, nggak ngomong terima kasih, ya cuek aja. Nah bisa jadi karena biasanya di rumah ya seperti itu yang dilakukan orang tuanya, ya. Ketika anaknya melakukan sesuatu kebaikan kepada orang tuanya, responnya orang tua biasa aja, ya. Responnya orang tua biasa aja. Nah, sehingga nanti saat di lingkungan bertemu dengan teman-temannya atau kawannya, dia juga akan biasa-biasa aja, karena dia mencontoh orang tuanya. Nah, padahal pondasi awal kemampuan adalah pondasi awal kemampuan psikososial adalah dari senyum, ya dari senyum. Nah, Islam itu begitu menghargai senyuman ya, dan senyum itu dalam teori psikologi adalah dasar dari interaksi. Nah, itu yang paling mudah ya, senyum. Ajarkan senyum pada anak-anak dengan orang lain, khususnya pada pada orang yang dikenal, pada guru atau pada keluarganya dan teman-temannya. Next slide, Kak Ina. Kemudian kita apresiasi ya. Ada namanya bahasanya apresiasi. Senyum tadi sudah. Nah, jika anak itu tidak bisa mengapresiasi temannya, ini berpotensi akan menjadi toksik. Ya. Seperti yang kita ketahui bersama, toxic parent adalah pola pengasuhan orang tua yang tidak menghormati dan tidak memperlakukan anaknya dengan baik sebagai manusia atau seorang individu. Contoh, kita punya anak usia 4 tahun ini ya. Anak 4 tahun ini kita tuntut perlakuan dia dengan bahasa atau perlakuan seperti orang dewasa. Nah, misalkan anak kita ini umur 4 tahun ini menumpahkan susu misalkan di karpet atau di karpet lah ya. Karena kalau karpet biasanya paling susah dibersihkan. Nah, ketika melihat anaknya menumpahkan susu di karpet, ini orang tuanya langsung, loh, kok ditumpahkan? Kan jadi kotor karpetnya. Mana kamu ini kan? Nah, ayo pikir dong, pikir. Nah, coba bayangkan dengan bahasa yang pertama, loh, kok ditumpahkan? Ya, ini bahasa yang berikutnya, loh, kok ditumpahkan, adek? Kan jadi kotor karpetnya. Ayo bantuin ayah bersihkan karpetnya. Nah, dengan bahasa seperti itu. Kan beda ya, tadi yang pertama sama yang kedua tadi. Nah, atau mungkin yang tadi ya, ditambahin lagi, hei, kok ditumpahkan itu airnya? Sudah dibilang berkali-kali, ayah bilang, nggak mikirkah kamu? Kita pikir loh anak umur 4 tahun 5 tahun suruh mikir ya kan, kita harus tahu ya, karena perkembangan akalnya itu kan baru operasional ya, umur 5 tahun tuh nggak bisa mereka dituntut untuk berpikir sebagaimana berpikirnya seorang orang dewasa ya. Jadi itu juga harus kita perhatikan sebagai orang tua, untuk bahasa-bahasa seperti itu untuk memberikan apresiasi harus menyesuaikan usianya. Nah, seperti Rasulullah ya juga mengajari kita cara memperlakukan anak sesuai usianya, bagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan anak kecil ya, dilihatnya bersedih ya, seperti ada Umair ya, dipanggil wahai Abu Umair ya. Apa yang terjadi dengan Nugair? Nugair itu burung ya, burungnya itu terbang rupanya sedih ini Umair ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat anak ini sedih, kemudian didatangi oleh Rasulullah dengan bahasa yang santun, bahasa yang yang enak ya pokoknya Rasulullah itu kalau sudah berbahasa itu indah sekali, dengan bahasa-bahasa wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan Nugair? Nugair itu adalah seorang burung. Kemudian juga beliau mengucapkan bahasa-bahasa kepada anak dengan memanggil seperti ya gulam, wahai anak atau ya bunaya, yaitu bahasa-bahasa yang biasa Rasulullah panggil untuk anak-anak. Nah, beginilah adab-adab dan akhlak Rasulullah kepada anak-anak. Lanjut, Naina. Nah, jadi orang tua yang tidak menghargai perkembangan anaknya itu biasanya mengeluarkan kata-kata yang buruk ya, memberikan tuntutan yang tidak realistis ya pada anak-anaknya. Seperti diantaranya adalah anak yang dituntut harus ranking misalkan ya. Ya, karena apa? Karena anak-anak itu masih indikatornya itu berpikir itu secara ini ya, konkret atau sesuatu yang nyata itu, sesuatu yang jelas mereka lihat. Kalau anak-anak yang masih usia-usia yang 4 tahun 5 tahun 6 tahun, mereka melihat sesuatu secara nyata atau konkret ya. Nah, jika dia dituntut ranking satu, ya tentunya juga harus melihat juga kita faktor-faktor lain di luar itu ya, seperti juga tidak juga bisa menuntut anak untuk ranking satu, kita juga harus paham, kita harus mengetahui faktor-faktor lain ya, apa yang bisa menyebabkan atau tidak bisa menyebabkan anak-anak itu tidak bisa ranking misalkan ya. Kita bisa lihat mungkin ada faktor kecerdasan bawaan, mungkin mungkin ada faktor saat ujian anaknya sakit,
kemudian ada mungkin saat periksa ujian gurunya kurang teliti, atau faktor teman sekelasnya mungkin lebih rajin dan pintar. Nah, kita juga harus perhatikan faktor-faktor tersebut. Nah, jika kita ingin menuntut anak untuk pintar, maka gunakan bahasa seperti, ayo nak rajin belajar. Ayah senang loh dengan anak yang rajin belajar. Nah, itu realistis. Nanti di pikiran anak, oh rajin belajar itu mungkin harus belajar, ya mungkin 1 jam 2 jam yang meluangkan waktu, mungkin habis maghrib atau habis isya. Nah, mungkin anak akan berpikir seperti itu. Nah, orang tua yang terlalu banyak menuntut anaknya, ya misalnya untuk ini, untuk itu, ayo nak kamu harus ranking 1, ayo nak kamu harus pintar seperti fulan, seperti fulana. Nah, ini dinamakan toksik sudah. Ya, ini dinamakan toksik di antaranya. Justru hal ini bukan malah membuat anak termotivasi, akhirnya malah membuat mereka jadi rendah diri. Ya, kenapa rendah diri? Karena pencapaiannya terlalu terlalu abstrak. Ya, jangan-jangan ini sebenarnya hanya kemauan orang tua saja ya. Hanya kemauan orang tua saja yang ingin anaknya seperti apa yang diinginkan orang tuanya. Nah, hal ini juga akan berdampak pada anak akan menjadi pribadi yang ambisius ya, atau yang perfeksionis. Ya, karena tuntutan tadi, ya. Nah, ini sangat bahaya karena kalau ini terus-terusan seperti ini, nanti kalau sudah dewasa, anak-anak ini akan bisa berdampak OCD ya, obsessive compulsive disorder itu. Nah, ini suatu bentuk masalah kesehatan mental juga ya, yang pengidapnya itu mempunyai pemikiran atau dorongan yang tidak bisa dikontrol, yang sifatnya berulang-ulang, terlalu obsesi ya, serta munculnya perilaku paksaan, kompulsif, ya, seperti itu. Nah, ini bahaya ya dampaknya. Walaupun di usia sebelumnya mereka belum terlihat, tapi kalau ini dibiarkan pada saat dewasa nanti akan berdampak tadi bisa OCD ya tadi ya. Nah, contoh ya jika kita ingin anak kita pintar, kita bisa menggunakan bahasa yang lain ya. Misalkan kita ingin anak kita pintar, ingin anak kita rajin, maka jangan kita membandingkan langsung ya. Misalnya kita jangan membandingkan langsung dengan orang yang pintar atau anak yang pintar seperti itu. Nah, misalnya contohnya gini, ini pembicaraan antara Abi sama anaknya ya, anaknya ya masih usia SD lah. Abinya bicara seperti ini, Masya Allah, itu si Nina itu hafalan banyak ya dek ya. Nah, misalnya gitu. Ini ngomong sama anaknya sih, manggilnya adek ya. Masya Allah si Nina itu hafalannya banyak ya adeknya. Kira-kira menurut adek kenapa ya kok Nina itu banyak hafalannya? Hafalan maksudnya hafalan surat-surat pendek atau seperti itu. Oh anu Abi, Nina itu soalnya kalau menghafal cepat tapi kalau kalau aku kan lambat. Nah, misal seperti itu sih si adek. Oh gitu ya, ya ya ya. Terus apa lagi dek? Kalau Nina itu sepertinya rajin murojaah Bi. Oh, kalau adek jarang Bi. Nah, misalnya gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, jadi anak diajak dialog. Nah, jadi anak diajak dialog. Ya. Jangan dibandingkan langsung, jangan dibandingkan langsung. Nah, jika ingin membandingkan seseorang, carilah teladan-teladan yang sudah jelas ya, seperti kesolehannya, seperti cerita-cerita sahabat-sahabat Nabi ya, atau Rasulullah SAW itu banyak yang bisa kita jadikan contoh-contoh untuk teladan ya. Jangan Avengers ya, jangan Avengers Avengers itu, Spider-Man apa gitu ya. Jadi kita punya loh banyak ya sahabat-sahabat Nabi itu bisa jadi inspiratif kita itu untuk menceritakan kepada anak-anak kita. Oke, next slide. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah jangan membanding-bandingkan dengan saudara kandungnya. Nah, ini juga. Nah, justru akan muncul pada anak-anak yang nantinya namanya sibling rivalry atau disebut juga dengan kompetisi atau saingan antar saudara kandung ini biasanya nih. Nah, biasanya kompetisi ini biasanya diwarnai oleh rasa iri, ya, kemudian ada cemburu, ada persaingan, ya, baik itu persaingan mendapatkan perhatian orang tua, mainan ya kalau masih kecil-kecil. Nah, sibling ini itu kalau jika masih kecil itu mungkin nggak ya sering berantem ya contohnya rebutan mainan itu mungkin belum bisa kita lihat ya seperti biasa aja atau normal seperti biasa aja karena kita sulit untuk membedakan ini sibling atau ya memang kondisi anak-anak. Nah, nanti biasanya kalau ini baru baru terlihat kalau dia ada sibling itu pada saat usia dewasa. Kalau dia sudah usia dewasa, anak-anak sudah remaja dewasa, itu baru bisa kelihatan eh, mereka itu termasuk yang sibling rivalry atau tidak ya. Nah, tentunya ini sangat buruk sekali. Kita jangan membanding-bandingkan dengan saudara kandung. Nah, lebih baik kita sebagai orang tua mengajarkan kerjasama di antara saudara kandung ya, saling kerjasama, saling memuji satu sama lain ya, sehingga akan nantinya akan terbentuk tali persaudaraan yang kuat. Nah, kemudian lanjut Kak Ina.
mencandai yang berlebihan. Nah, ini mencandai anak-anak usia di bawah 6 tahun, ya khususnya 6 tahun, yaitu biasanya berdampak akan tersakiti hatinya. Ya, kadang orang menganggap mencandai itu ya, sesuatu yang menyenangkan. Ya, jadi hati-hati, ini juga harus hati-hati. Kadang-kadang bisa menjadi toksik. Ya, saya pernah ada apa namanya? Baca di YouTube juga, apa nonton di YouTube itu tentang psikologi psikologi juga. Itu ada cerita seorang dosen itu juga psikologi, dia pernah ada didatangi pasien pasien anak SD, ya, pasien anak SD duduk di sekolah SD. Nah, keluarganya itu mengatakan bahwa anak ini dulunya itu waktu masih TK itu anak yang ekspresif, ceria, anaknya berani, ya pokoknya dia interpersonalnya bagus, ya. Nah, tapi semenjak dia sering dicandai berlebihan oleh ayahnya, kadang oleh pamannya, sekarang dia menjadi anak yang pendiam, kemudian nggak pernah ceria gitu ya, nggak pernah menjadi anak-anak yang seperti sebelumnya, ya kurang percaya diri. Nah, ketika diberikan tes sejenis kuesioner gitu, yang saya tahu itu pada saat saya dengarkan itu ada tulisan di tes itu yang kami lihat, kata kata psikolognya ini ada tulisan, ia menuliskan bahwa ia sangat tidak menyukai ayahnya. Nah, nah ini berawal dari candaan tadi. Nah, akhirnya muncul namanya stereotip, ya, atau muncul suatu pandangan atau pikiran yang terbentuk di kognitif atau akalnya anak tersebut. Dia tidak menyukai ayahnya. Inilah akibat dari mencandai anak yang terlalu berlebihan. Nah, gimana kita bercanda dengan anak-anak? Ya, ada, ya. Kita melihat tahap-tahap usianya bercanda dengan anak-anak. Misalnya bercanda dengan anak-anak usia 4 atau 6 tahun. Nah, kita bisa melakukan dengan kejar-kejaran, ya, kuda-kudaan, atau di atas 6 tahun bisa dengan main tebak-tebakan. Nah, kemudian kalau di atas 10 tahun, jangan kita bercanda seperti anak usia 4 tahun, 5 tahun, apalagi bercanda seperti dibilangin, dikatakan kakak gendut, kakak kriwil, kakak hitam, misalnya seperti itu. Nah, sakit hati mereka itu akan sakit pasti hati mereka. Nah, nah ini kita harus bisa tempatkan cara bercanda dengan mereka. Kita harus paham fase-fase di usia mereka, kemudian candaan yang seperti apa yang pantas di usia mereka. Lanjut ke ini. Kemudian orang tua yang terlalu keras mengkritik anak dengan kesalahan mereka, ya. Namun di sisi lain diam pada kebaikan mereka. Nah, kadang orang tua terlalu reaktif ya ketika melihat anaknya itu melakukan kesalahan. Tapi saat anak berbuat baik, misal anaknya ngambilkan air untuk adiknya, membantu menyapu, merapikan mainan adiknya, kadang kita sebagai orang tua itu apa ya, nggak sereaktif kalau anak-anak berbuat salah. Kalau anak-anaknya berbuat salah, wah kita langsung wah, wah. Tapi kalau pada saat anak-anak kita berbuat baik, ya biasa aja kita orang tua flat aja, nggak ngasih apresiasi dan lain-lain. Nah, kadang ini yang kita abaikan, sering kita abaikan. Nah, seharusnya kita juga harus bisa bereaktif saat anak-anak berbuat salah dong ya. Pada saat anak berbuat baik, kita juga harus reaktif juga, sama, harus memberikan apresiasi ya. Nah, walaupun di sisi lain kita boleh merespon kesalahan anak, tapi di sisi lain kita juga harus cepat merespon kebaikan anak-anak kita. Kemudian selanjutnya adalah menjadikan anak sebagai komoditas pencapaian. Pokoknya Abi nggak mau tahu, pokoknya lulus SD kakak harus sudah hafal Al-Quran 30 juz, misalnya seperti itu. Atau pokoknya lulus TK harus hafal 30 juz, misalnya. Wah, ini kan ngeri sekali nih, misalkan seperti itu. Nah, ini gimana? Ya kita pahami anak-anak kita nggak ya? Atau jangan-jangan kita orang tua ini hanya bernafsu, terlalu bernafsu ya. Menjadikan anak komoditas biar keren loh. Ini saya loh orang tua keren, anak saya loh TK sudah 30 juz. Nah, misalnya seperti itu. Hati-hati ya ketika kita menuntut anak kita hafalan harus selesai, ya kita harus paham ya atau sesuaikan kemampuan anak-anak kita ya. Minat dia, kondisi mereka, jangan sampai orang tua itu tuntutannya tinggi karena orang tua yang pengen sebenarnya ya, bukan bukan anaknya yang pingin, orang tuanya yang pingin. Ya kita kita boleh mengarahkan, boleh mengasih pandangan dan boleh juga sedikit memberikan dorongan, tapi jangan jangan memaksakan. Nah, selanjutnya menyalahkan anak karena emosi orang tua, ini namanya displacement ya. Nah, hati-hati saat sedang emosi, ya orang tua emosi di kantor banyak kerjaan, stres, kerjaan belum selesai, akhirnya melampiaskan kesalahan pada istri di rumah atau kepada anak-anak di rumah, ya. Yang namanya displacement atau pengalihan. Nah, ketika emosi kita tidak stabil karena masalah stres di kantor, dengan teman atau di jalan,
Jangan kita melampiaskan kemarahan kita kepada keluarga kita, ya, khususnya pada anak-anak kita. Kita berusaha mengontrol dan kita harus akui bahwa ya itu diri kita, ya diri kita. Bukan anak, bukan kan anak itu berhak mendapatkan pelayanan dan pengasuhan yang baik dari orang tuanya, ya. Jadi jangan melampiaskan segala permasalahan orang tua kita sebagai orang tua, baik ayah maupun ibu, itu melampiaskan kepada anak-anaknya. Nah, nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan, di antara dampak toxic parent bagi anak-anak, ya khususnya ini. Yang pertama adalah anak merasa tidak pantas dicintai karena terlalu sering diabaikan kebutuhan emosionalnya. Kemudian adanya self-esteem yang rendah, kritik tajam yang terlalu sering dilontarkan orang tua, tentunya akan menurunkan percaya diri seorang anak dan berdampak pada rendahnya self-esteem mereka serta perasaan tidak berharga. Kemudian menjadi over perfeksionis, ya anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang toksik terbiasa dengan standar tinggi yang diterapkan oleh orang tuanya. Nah, itulah sebabnya mereka bisa tumbuh menjadi anak yang over perfeksionis, yang terlalu keras dengan dirinya sendiri dan memaksa dirinya untuk mencapai berbagai standar, bahkan yang tidak masuk akal pun. Mereka kemudian akan menjadi stres bila standar yang tidak masuk akal tersebut tidak terpenuhi. Kemudian sering menyalahkan diri sendiri. Anak-anak dari orang tua toksik sudah sering dikambing hitamkan. Ya, oleh karena itu, bila ada sesuatu yang gagal, maka mereka akan tak segan menyalahkan diri mereka sendiri. Kemudian tidak mudah percaya, lantaran tumbuh di lingkungan yang tidak bisa memberikan perasaan aman dan nyaman. Anak-anak dari orang tua yang toksik akan tidak mudah percaya dan mudah merasa cemas. Ini sebetulnya bisa merugikan mereka. Kemudian memiliki relasi yang tidak sehat. Anak-anak dari orang tua yang toksik juga berisiko memiliki hubungan sosial yang tidak sehat lantaran terbiasa dengan hubungan yang tidak sehat di rumah. Lanjut kayaknya. Lanjut ya. Tadi sudah ini. Lanjut ya. Displacement sudah. Nah, dampak tadi sudah tadi barusan. Terus sampai yang terakhir. Nah, ini kesimpulan. Kesimpulan terakhir, pendidikan anak adalah tanggung jawab besar yang memerlukan adab dan ilmu. Mari kita evaluasi pola asuh kita, jadilah orang tua yang menenangkan, mendukung, dan membimbing dengan kasih sayang, bukan dengan pola toksik yang merusak jiwa anak serta keluarga pada umumnya, ya. Seperti refleksi, adanya kesadaran diri kita sebagai orang tua, kuncinya adalah kasih sayang, kemudian penting pasti doa, ya. Doa terus menerus, sisipkan doa. Lanjut ke Ina. Nah, dalam Islam atau di parenting, ya, Rasulullah SAW telah memberikan teladan pengasuhan yang sempurna jauh sebelum teori psikologi modern ada. Islam sangat memuliakan anak sebagai amanat. Dengan merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, kita dapat membentuk generasi yang sehat, mental, dan kuat imannya, serta menjadi penyejuk hati bagi kedua orang tuanya di dunia dan akhirat. Kita sebagai orang tua atau calon orang tua, mari kita belajar untuk lebih memahami cara mengasuh yang baik, hilangkan sifat-sifat toksik, dan mulailah membangun komunikasi penuh cinta, ya. Semoga Allah membimbing langkah kita dalam mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang soleh, bertakwa dan bahagia di jalan Allah, ya. Pasti tentunya untuk keluarga kita semua. Lanjut ya, Nak. Ya mungkin itu ya. Habis kali ya. Ya, ya itu mungkin presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kalau ada kekurangan, mohon maaf. Semoga bermanfaat buat anak pribadi dan buat semuanya. Eh, itu aja. Silakan saya kembali ke Kaina. Baik, terima kasih Pak Basuki.